Shadow Slave bab 266. Intinya, semuanya memang agak sederhana. Sunni cukup membenci ksatria hitam untuk melakukan uji tuntas dan karenanya menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Dia sangat termotivasi untuk membunuh makhluk yang telah menyakitinya sehingga dia bahkan sampai menetap di katedral tua yang sama dengan iblis. Alhasil, Sunni menjadi ahli tunggal dalam segala hal yang berkaitan dengan ksatria hitam. Dia tahu kekuatannya, dia tahu kelemahannya, pola perilakunya. Dan, yang terpenting, dia tahu jenis kekuatan tidak wajar apa yang dimiliki iblis. Tidak seperti makhluk mimpi buruk dari peringkat yang lebih rendah, iblis memiliki akses ke kekuatan aneh dan mengerikan yang mirip dengan kemampuan aspek orang yang bangkit. Itulah yang membuat mereka begitu berbahaya, dan itulah mengapa fakta bahwa Sunni telah mempelajari kekuatan ksatria hitam sangatlah penting. Tidak seperti Spire Messenger, yang harus mereka lawan secara membabi buta, kelompok itu akan berperang dengan iblis jatuh yang sepenuhnya menyadari apa yang akan mereka hadapi. Dengan demikian, mereka dapat merencanakan, menyusun strategi, dan membuat persiapan. Mengetahui musuh Anda adalah setengah dari kemenangan. Babak kedua mengenal diri sendiri. Senyum menghilang dari wajah Sunni. Mencondongkan tubuh ke depan, dia berkata, ksatria hitam benar-benar mimpi buruk yang hidup. Dia sekuat, cepat, dan tidak bisa dihancurkan seperti yang Anda bayangkan sebagai iblis jatuh. Saya telah melihat banyak makhluk jatuh ke pedangnya, tidak peduli bentuk, ukuran, pangkat, atau kelas. Dia terlalu kuat, Evie terkikik. Kau tidak benar-benar membuat kasusmu, Sunni. Kau tahu itu, kan? Dia meliriknya dan menyeringai. Itu bahkan bukan bagian terburuknya. Apa yang benar-benar membuatnya menjadi inkarnasi kematian bukanlah kekuatannya yang mencengangkan, tapi kegelapan yang hidup di aula besar katedral dan tampaknya mematuhinya. Ketika terbungkus dalam kegelapan itu, ksatria hitam dapat bergerak cepat, tak terlihat, dan tanpa mengeluarkan satu suara pun. Sifat fisiknya sangat ditingkatkan, mengubahnya menjadi mesin pembantaian yang tak terhentikan. Sunni meringis. Terlebih lagi, setiap kerusakan yang terjadi padanya langsung diperbaiki selama dia dikelilingi oleh kegelapan. Di dalamnya, dia pada dasarnya abadi. Para anggota kelompok itu saling memandang dengan ekspresi ragu. Hanya Changing Star yang tetap acuh tak acuh. Senyum tentatif muncul di wajah Sunni. Beralih ke Nevis, dia berkata, tapi disitulah kamu masuk, Nev. Dengan pancaran cahayamu, kegelapan itu akan lenyap. Nyala apimu dapat melucuti bajingan dari senjata terhebatnya. Tanpa kekuatan gelapnya, ksatria hitam tidak lebih dari kekejian yang kuat. Dia akan hanya sedikit lebih berbahaya daripada iblis dengan peringkat yang sama. Caster menatapnya dan berkata, suaranya datar. Kamu mengatakannya seolah-olah iblis jatuh adalah musuh yang mudah dihadapi. Sunni menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengatakan itu. Aku sepenuhnya mengerti betapa sulitnya pertarungan itu. Nyatanya, aku memahaminya lebih baik daripada kalian semua. Sebenarnya, bahkan dengan downsat, senjata kita tidak akan mampu melukainya. Bukan karena dagingnya terlalu keras, tapi karena dia ditutupi baju besi berat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku bahkan tidak yakin ada daging di bawahnya, sejujurnya. Hanya ada satu celah di tubuhnya. Baju zirah, dan itu adalah kaca helm. Ksatria hitam memiliki dua bara api merah, bukan mata, jadi Sunni bahkan tidak tahu apakah bajingan itu punya wajah. Kai bergeser sedikit dan berkata dengan ragu, jadi satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan memukul celah pelindungnya?
Saya tidak yakin ini mungkin. Pada target tetap, tentu saja. Tapi pada yang bergerak, terutama yang cepat dan mematikan. Saya tidak bisa berjanji bahwa saya akan mengaturnya. Yang lain mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Tersenyum. Ya. Itu memang sulit. Untungnya, kita tidak perlu melakukannya. Dia berhenti sejenak, dan kemudian mengungkapkan rahasia yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diungkapnya. Faktanya adalah, visor adalah jebakan. Sepertinya itu adalah titik lemah, tapi sebenarnya tidak. Kelemahan sebenarnya dari Black Knight bahkan tidak dilindungi oleh armor. Ekspresi gelap muncul di wajahnya. Itu pedangnya, memang. Setelah mengamati iblis selama berbulan-bulan, Sunni sampai pada kesimpulan bahwa rahasia untuk menghancurkan benda terkutuk itu tidak terletak pada menemukan cara untuk menembus baju zirah bajingan itu, tetapi dalam menghancurkan pedang besarnya yang menakutkan. Dengan menyaksikan ksatria hitam bertarung melawan makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, Sunni dapat melihat pola yang aneh. Sama seperti anggota kohort, kekejian yang mengembara ke katedral cenderung secara naluriah mengincar mata penjaganya. Tapi bajingan itu sama sekali tidak peduli dengan serangan itu. Namun, dia cenderung melindungi pedangnya dari pukulan paling kuat, bahkan menerimanya dengan tubuhnya alih-alih memblokir atau menangkisnya dengan pedang hitam yang melenyapkan. Seolah-olah waspada terhadap kerusakan yang dilakukan padanya. Dengan berfokus pada pola ini, Sunni telah memastikan bahwa pedang itu memang satu-satunya hal yang tampaknya enggan dilakukan oleh iblis yang jatuh. Itu adalah kelemahannya yang sebenarnya. Nevis memiringkan kepalanya sedikit dan menggemakan kata-katanya. Pedangnya. Sunni mengangguk. Ya. Jika kita ingin membunuh ksatria hitam, kita harus menghancurkan pedang besarnya. Itulah satu-satunya cara. Evie berkedip beberapa kali, lalu memelototinya dengan marah. Itukah yang kau sebut tidak dilindungi oleh armor? Tentu saja itu tidak dilindungi oleh armor. Karena itu bahkan lebih keras dari armor, bodoh. Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita bisa mematahkan pedang yang cocok untuk digunakan oleh iblis jatuh? Tersenyum. Oh, kamu tidak harus melakukannya. Bahkan, aku bersikeras kamu tidak melakukannya. Kamu ada di sana untuk membantuku, tapi tidak ada yang bisa membunuh bajingan itu kecuali aku. Tidak ada, kamu mengerti? Jadi, tugasmu akan menahan iblis itu. Serahkan pedang itu padaku. Pemburu wanita itu mencemooh. Itu bukan jawaban yang sebenarnya. Jika tidak ada dari kita yang cukup kuat untuk menghancurkan persenjataan yang begitu kuat, bagaimana kamu akan menghancurkannya? Sunni menatapnya sebentar, lalu mengangkat bahu. Aku tidak akan menghancurkannya. Apa aku terlihat seperti orang yang bisa menghancurkannya? Tidak. Aku tidak. Dan aku tidak bisa. Seringai gelap muncul di bibirnya. Tapi Stone Sein, aku berani bertaruh bahwa dia bisa. Dia mampu membantai dua binatang jatuh bahkan sebelum menjadi bayangannya. Bukan karena bayangan Sunni sendiri telah tumbuh kuat dengan hampir 1000 fragmen yang mengisinya dengan kekuatan. Hanya ada sedikit hal di kota kegelapan yang tidak dapat dihancurkan oleh orang suci itu dengan bantuannya. Jadi ya, dia berani bertaruh bahwa dia akan bisa mematahkan pedang ksatria hitam. Bahkan, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Shadow Slave Bab 267. 2 hari kemudian, mereka memasuki kota kegelapan sekali lagi. Nevis benar tak seorang pun dari istana ada di sana untuk menyergap mereka. Gunlauk tampaknya puas membiarkan mereka mendatanginya,
jadi para pemburu dan si bungkuk yang mengerikan tidak terlihat dimanapun. Sama juga, kelompok itu memanjat dinding abu-abu yang tak tertembus larut malam dan menghabiskan malam di salah satu menaranya. Hampir seperti yang dilakukan Sunni, Nev, dan Casey beberapa waktu lalu. Saat pagi tiba, mereka menuju ke katedral yang hancur. Jalanan yang hancur di kota terkutuk itu sekali lagi mengelilingi mereka. Setelah berbulan-bulan dihabiskan di labirin, warna monoton mereka tampak aneh dan aneh. Tidak ada apa-apa selain batu hitam dan debu di sekitarnya, dengan pulau-pulau langka berwarna merah tua dan lumut yang tumbuh di antara puing-puing. Dan segerombolan makhluk jatuh yang menakutkan, tentu saja. Senang berada di rumah. Sunni mendapati dirinya memikirkan itu dan berkedip. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan merasa sentimental untuk kembali ke penjara kuno yang terkutuk ini. Namun, ada perasaan nyaman yang aneh jauh di dalam hatinya sekarang. Itu sudah ada sejak mereka memanjat tembok kota. Makhluk aneh apa kita manusia? Sungguh, tidak ada yang tidak bisa kita biasakan. Melirik teman-temannya. Dia memperhatikan bahwa mereka merasakan hal yang sama terutama Evie, yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bertahan hidup, berburu. Dan bahkan berkembang biak di jalanan kota kegelapan. Dia bahkan pernah menyebutnya surga. Satu-satunya jenis yang layak diterima manusia. Sunni menghela napas. Terlepas dari ide-ide aneh yang dimiliki pemburu wanita itu, dia percaya bahwa manusia tidak dimaksudkan untuk hidup di surga. Jika mereka pernah menemukannya, mereka akan segera mengubahnya menjadi neraka. Sama seperti yang dilakukan manusia yang terperangkap di Forgotten Shore saat ini. Segera, reruntuhan katedral yang megah itu ada di depan mereka. Anggota kelompok berhenti agak jauh, memandangi kuil kuno dengan ekspresi gelap. Perjalanan melalui kota kegelapan ternyata lancar berkat bimbingan ahli Evie dan pengintaian bayangan di depan untuk membantunya mempelajari bahaya apapun sebelumnya. Tapi bahaya sebenarnya bersembunyi di ujung jalan, dan sekarang, mereka telah mencapainya. Sunni telah menghabiskan 2 hari terakhir untuk mengajari anggota kelompok lainnya semua yang dia ketahui tentang bagaimana iblis hitam bertarung, apa kebiasaannya, dan bagaimana mereka harus menghadapi pertempuran yang akan datang. Mereka sudah siap seperti sebelumnya. Beralih ke mereka, dia bertahan beberapa saat, dan kemudian berkata, "Ingat, aku harus menjadi orang yang memberikan pukulan terakhir. Itu sangat penting bagiku." Melihatnya dengan ekspresi rumit, Kai menghela nafas. "Kenapa kau begitu terobsesi untuk membunuh iblis ini, Sunni? Bukankah lebih baik membiarkan makhluk itu? Aku hanya tidak mengerti seluruh upaya ini." Tersenyum. "Apakah kamu pernah patah hati, Kai? Dan maksudku bukan secara emosional. Maksudku secara harfiah, dengan potongan logam yang tajam." Pemanah yang menawan itu menggigil. Tidak. Apakah kamu?" Senyum menghilang dari wajah Sunni. "Ya, benar. Bajingan di sana itu memotongku dengan pedang besarnya yang tajam dan meninggalkanku berdarah sampai mati di selokan. Jadi, wajar saja jika aku melakukan sesuatu yang mirip dengannya, bukan? Aku tidak tahu bagaimana cara kerjanya dengan Anda warga negara, tetapi di pinggiran. Anda tidak membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Sesederhana itu. Hari di mana Anda membiarkan orang yang menyakiti Anda bebas adalah hari di mana Anda mengumumkan kepada dunia bahwa siapapun dapat menginjak Anda tanpa mendapat hukuman. Setelah itu adalah jalan pendek menuju kuburan. Atau lebih buruk lagi, jadi orang-orang di pinggiran sangat serius dengan dendam mereka. Memang, ksatria hitam itu sebenarnya bukan manusia.
Tetapi prinsip yang sama diterapkan. Kai menatapnya dengan ekspresi rumit, lalu bertanya dengan suara aneh, benarkah? Lalu, bagaimana kamu bertahan hidup? Sunni berbalik dan menggerakkan bahunya sedikit. Kombinasi atribut yang bagus dan kenangan yang kuat. Begitulah caraku bertahan. Ya. Sebagian besar dariku melakukannya. Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya karena marah. Cukup bicara. Kalian semua tahu rencananya. Jadi mari kita selesaikan. Hari ini, Sunni akan mencapai puncak karir pemburunya. Dia akan berburu iblis. Di dalam aula besar yang suram dari katedral yang megah, kegelapan menguasai tanpa lawan. Itu menenggelamkan aula yang luas, menempel di dinding dan tiang-tiangnya yang tinggi. Sinar cahaya langka yang jatuh melalui jendela sempit hanya membuatnya tampak lebih dalam. 6 manusia memasuki kuil, cahaya kenangan lentera mereka gagal menembus tabir kegelapan sedikit pun. Untuk sesaat, ada keheningan total. Dan kemudian, teriakan tiba-tiba memecahnya. Sekarang, seorang wanita muda jangkung dengan rambut perak dan mata abu-abu yang tenang dan mencolok mengangkat pedangnya. Kemudian, gelombang cahaya putih cemerlang bersinar darinya, menjangkau jauh dan luas. Kegelapan itu langsung tercabik-cabik dan dilenyapkan, menghilang ke sudut katedral yang paling dalam dan paling gelap. Dan di sana, tepat di depan mereka, seorang raksasa yang mengenakan baju baja hitam terungkap, pedangnya sudah dalam perjalanan untuk menuai kehidupan orang-orang bodoh yang malang yang berani menodai kesunyian kuil kuno. Great Sword yang dia pegang tampak seberat pilar batu yang menopang atap kuil. Jatuh dari atas, itu tampak seperti robekan vertikal pada kenyataannya yang mengungkapkan kegelapan tak tertembus yang bersembunyi di bawahnya. Apa yang bisa menghentikan pukulan dahsyat seperti itu? Mungkin perisai yang memuat berat langit itu sendiri bisa. Evie berlari ke depan, mengangkat pecahan senja. Perisai berat menerima dampak mengerikan dari serangan iblis yang tak terhentikan. Suara benturan baja yang memekakkan telinga dengan baja menggelinding di aula besar seperti gelombang kejut suara, semakin keras saat dipantulkan dari dinding batu. Perisai dipegang. Namun, lantai di bawah kaki Evie tidak. Itu retak dan hancur, membuat pemburu wanita itu terhuyung-huyung kembali. Teriakan kesakitan keluar dari bibirnya. Ksatria hitam berlama-lama sejenak, tampaknya terkejut dengan musnahnya kegelapan yang menyelimutinya. Namun, keraguan-raguannya hanya berlangsung sepersekian detik. Tidak cukup bagi manusia untuk mempersiapkan diri untuk serangan berikutnya. Dan itu sudah datang. Tanpa memperhatikan Evie, yang terbang kembali, iblis berbalik dengan kecepatan yang mencengangkan dan mengarahkan pedangnya ke arah Nevis. Tapi sebelum dia bisa melakukan serangan keduanya, puing-puing besar seukuran manusia dewasa tiba-tiba terbang di udara dan menabrak raksasa lapis baja dengan kecepatan penuh. Yang bisa dilakukan ksatria hitam hanyalah mencondongkan tubuh ke depan dan menahannya dengan bahunya. Batu itu meledak menjadi ribuan keping, meninggalkan iblis tanpa cedera. Makhluk yang melemparkannya berjalan menembus debu dengan ketidakpedulian, 2 api rubi menyala di balik pelindung helmnya. Stone Saint telah tiba untuk menghadapi Black Knight. Shadow Slave Bab 268. Stone Saint berjalan menuju Black Knight dengan sikap acuh tak acuh. Tubuhnya bersinar dengan pancaran gelap, dan ada gumpalan kabut abu-abu yang menari-nari di baju zirahnya yang anggun. Mata rubi dari monster pendiam itu terbakar dengan api merah yang mengancam. Kegelapan yang melayani iblis telah dikalahkan oleh cahaya pijar Changing Star, tetapi bayang-bayang yang menghuni kuil kuno hanya semakin dalam karenanya.
Sekarang, mereka bergeser, seolah-olah meraih orang suci untuk jatuh di pundaknya seperti mantel. Tanpa mengurangi kecepatan, Shadow mengangkat perisainya dan memukul pinggirannya 2 kali dengan ujung pedangnya, seolah-olah menantang ksatria hitam untuk bertempur. Dengan kedua makhluk itu akhirnya saling berhadapan, semakin jelas bahwa ada hubungan misterius antara keduanya. Terlepas dari kenyataan bahwa ksatria hitam menjulang tinggi di atas patung hidup yang anggun, penampilan umum mereka dan desain persenjataan mereka sangat mirip. Hanya saja di depan armor Shadow yang mirip batu yang rumit, pelat penuh iblis yang tangguh, yang telah ditempa dengan ahli dari baja hitam yang tidak bisa dihancurkan, tampak hampir kasar. Menghadapi mahakarya aslinya, dia tampak seperti penipu yang kikuk. Sunni tahu bahwa intuisinya benar ketika dia menangkap sedikit emosi yang sama yang muncul dan redup seperti yang ditunjukkan Shadow terhadap raksasa berjalan itu. Terlepas dari kenyataan bahwa iblis yang jatuh jauh lebih kuat darinya dan keduanya mengalahkan dan mengungguli dia, menyaksikannya, orang suci batu tidak merasakan apa-apa selain meremehkan. Penghinaan, bahkan, semua pengamatan ini tidak memakan waktu lebih dari setengah detik bagi Sunni. Pada saat berikutnya, kedua makhluk itu berlari ke depan dan bertabrakan dalam dentang logam yang keras. Pertempuran telah dimulai. Sekarang intinya hampir jenuh oleh fragmen bayangan yang dikumpulkan Sunni dari ratusan makhluk mimpi buruk. Dan beberapa manusia. Augmentasi yang disediakan oleh bayangan mampu membuatnya cukup kuat untuk hampir mencapai level sebenarnya terbangun. Dengan logika yang sama, batu suci seharusnya dibawa sangat dekat dengan tingkat kekuatan dari kekejian jatuh. Sunni bahkan curiga bahwa dia lebih ditingkatkan oleh bayangan itu daripada dirinya sendiri. Bayangan dan bayangan tampak terjalin dengan sempurna, hampir seolah-olah ini adalah tujuan sebenarnya dari penambahan segi aspeknya. Orang suci itu telah membantai 2 binatang jatuh bahkan sebelum menjadi bayangan, meskipun itu harus dibayar dengan nyawanya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang, terlahir kembali dan diperkuat oleh kekuatan mistik dari aspek ketuhanannya? Bunuh bajingan mematikan dari iblis jatuh, semoga. Tapi tetap saja, jarak antara mereka berdua terlalu jauh. Bahkan dengan bantuan bayangan, Stone Sein jelas bukan tandingan Black Knight dalam hal kekuatan belaka. Untungnya, dia tidak sendirian. Saat kedua makhluk itu bertabrakan dan berubah menjadi angin puyuh baja, manusia bergabung dalam pertarungan untuk mendukung monster mereka. Caster muncul dengan kecepatan yang mengerikan, menyerang pedang hitam raksasa itu dengan jiannya yang elegan. Bilah hijau hantu meluncur dari permukaan pedang besar tanpa hasil apapun, tetapi dampak serangannya berhasil memperlambat ksatria hitam sepersekian detik. Hanya itu yang dibutuhkan Stone Sein untuk memberikan pukulannya sendiri. Menutup jarak ke iblis raksasa untuk mengubah ukurannya dan mencapai keunggulan melawannya, dia menyerang ke atas pada gagang pedang besar dengan perisainya. Tangan ksatria hitam terlempar ke atas kepalanya, dan menggunakan celah itu, dia membuldoser ke perutnya dengan bahunya, membuat raksasa itu terhuyung-huyung. Kekerasan dampaknya begitu dahsyat sehingga beberapa patahan muncul di permukaan pauldronnya yang seperti batu. Saat suara logam tumpul terdengar di aula besar, pecahan batu beterbangan ke udara. Tapi itu tidak sia-sia. Kesenjangan sesaat dalam pertahanan iblis memungkinkan Nephis untuk memberikan tusukan dahsyat dengan pedang panjang peraknya. Ditingkatkan oleh api putih yang memusnahkan dan pesona ajaib dari pecahan fajar, pedang itu menghantam pelindung dada baju besi ksatria hitam.
dan menerobos, tenggelam jauh ke dalam tubuh iblis. Untuk sesaat, semua orang membeku, terpana dengan kemudahan yang mereka dapat menembus baju besi iblis jatuh yang tampaknya tak tertembus. Beberapa saat sebelumnya, Gian Caster bahkan tidak meninggalkan goresan pada baja hitam pedang besar iblis itu. Tapi kemudian, keadaan berubah tajam menjadi lebih buruk. Ksatria hitam tampaknya sama sekali tidak peduli dengan beberapa inci baja pijar yang menembus dadanya. Mendapatkan kembali keseimbangannya, dia dengan acuh tak acuh mengayunkan pedangnya ke bawah, memaksa Nephis dan orang suci batu terhuyung ke belakang. Bilah hitam itu menghantam lantai marmer, menyebabkan tanah berguncang dan melempar Neph ke tanah. Sebelum ada yang bisa bereaksi, iblis itu melepaskan gagang pedangnya dengan satu tangan dan memberikan pukulan telak ke Shadow. Kekuatan serangan itu sudah cukup untuk menghancurkan manusia manapun, tetapi batu suci terbuat dari bahan yang jauh lebih tahan lama daripada daging. Tetap saja, patung hidup itu terlempar ke belakang seperti boneka rusak. Hampir seketika, ksatria hitam menoleh ke Nephis sekali lagi. Pedang yang mengerikan terbang ke udara, siap membelahnya. Saya benar, senyum liar muncul di wajah Sunny. Mengacungkan Midnight Shot, dia berlari ke depan dan berteriak. Rencana C sangat sederhana. Itu lahir dari prediksi yang dibuat Sunny saat mendiskusikan bagaimana mereka akan membunuh iblis. Dia telah curiga selama ini bahwa karena Neph adalah lawan yang sempurna untuk kekuatan Black Knight yang paling mengerikan. Dia akan memusatkan seluruh perhatiannya untuk berurusan dengannya terlebih dahulu. Singkatnya, iblis akan menjadikan pembunuhan Changing Star sebagai prioritas nomor 1. Nephis memang lawan yang sempurna melawan kegelapan yang hidup, tetapi bahkan lebih baik dari itu. Dia adalah umpan yang sempurna. Shadow Slave bab 269. Pedang hitam itu jatuh, mengenai Nephis hanya selebar rambut. Dia berguling ke belakang dan melakukan handspring yang mustahil, meluncurkan dirinya ke udara dari tanah. Mendarat di lantai marmer dengan gerakan akrobat yang terlatih, Changing Star meluncur mundur beberapa meter dan berhenti agak jauh dari iblis. Tapi dia sama cepatnya. Tidak, jauh lebih cepat. Raksasa itu sudah menerjang ke depan untuk menusuknya dengan ujung pedang besarnya yang mengerikan. Dia bergeser sedikit, menghindari serangan mematikan itu, berlari ke depan di sepanjang pedang hitamnya. Pedangnya berkelebat di udara dan membentur vambres dari armor yang mengancam, meninggalkan goresan yang dalam di permukaannya yang gelap. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga anggota kelompok lainnya mengalami kesulitan untuk bergabung dalam pertarungan. Stone Saint baru saja mendarat di lantai marmer beberapa saat yang lalu dan saat ini bangkit kembali. Evie telah pulih dari menerima pukulan penuh dari serangan pertama ksatria hitam dan bergegas maju, tapi dia masih beberapa meter jauhnya. Kai telah menarik busurnya, tetapi tidak dapat menembakkan anak panah tanpa risiko mengenai salah satu rekannya. Dengan betapa kuatnya pesona dari Blood Arrow, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia biarkan terjadi. Casey kebanyakan mengandalkan Ekos untuk bertarung, dan karena mereka tidak diperkuat oleh Downsat, kegunaan mereka dalam pertempuran ini tidak akan tinggi. Lebih dari itu, mereka berisiko dihancurkan oleh satu serangan dari iblis. Karena itu, dia terdegradasi untuk menahan diri untuk saat ini, dan hanya akan bergabung dalam pertarungan jika semuanya benar-benar berjalan ke selatan. Jadi untuk saat ini, terserah Sunny dan Caster untuk memperlambat iblis itu. Satu-satunya anugerah keselamatan mereka,
dan poin yang dijelaskan Sunni secara mendetail adalah bahwa pedang besar yang menakutkan, meski mematikan dan sama sekali tak terbendung. Yah, hampir. Pada akhirnya adalah senjata yang berat. Ksatria hitam cukup kuat untuk melemparkannya seolah-olah pedang raksasa itu beratnya tidak lebih dari sehelai bulu dan cukup terampil untuk mengubah momentum dan kelembaman menjadi alat yang berguna untuk melawan rintangan, tetapi dia masih harus mematuhi hukum fisika. Yang lebih penting lagi, benda sialan itu sangat panjang. Yang berarti bahwa mereka harus menempel pada iblis jatuh seperti lem untuk menggunakan jangkauannya yang panjang terhadapnya. Saat raksasa baja itu melangkah ke samping dan menarik pedang besarnya ke arah horizontal ganas yang ditujukan ke Changing Star, Sunni menutup jarak di antara mereka dan mendekati iblis dari sisi berlawanan. Midnight Shot melintas, menyerang sendi siku dari armor plat. Yang dicapai Sunni hanyalah meninggalkan goresan kecil di atasnya, tetapi dia juga mendorong tangan ksatria hitam ke bawah dan lebih dekat ke tubuhnya sedikit, mengubah sudut gesekan sedikit. Pada saat yang sama, Caster terjun ke bawah pedang yang mengerikan dan tiba-tiba muncul tepat di depan iblis, menusukkan jiannya ke helm baja. Ksatria hitam hanya memutar kepalanya sedikit, menyebabkan bilah hijau hantu itu meluncur dari helm tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Pada saat yang sama, dia melepaskan pedang dengan satu tangan dan melemparkan sikunya ke belakang, hampir menghancurkan tengkorak Sunni, sambil melanjutkan serangan mautnya pada Nevis. Namun demikian, serangan tandem mereka membantu Changing Star menghindari terpotong menjadi dua. Mengambil langkah cepat ke depan, dia mengangkat pedangnya sendiri dan menerima hantaman pada pedangnya. Karena dia punya waktu untuk menutup jarak dan sekarang hanya berjarak beberapa sentimeter dari iblis, bagian dari pedang besar yang mengenainya dekat dengan penjaga silang, dan karena itu tidak membawa terlalu banyak kekuatan penghancur. Tetap saja, itu cukup untuk membuatnya jatuh ke tanah, pedang meluncur dari tangannya. Bahkan dengan mereka bertiga bertarung bersama, mereka tidak bisa memperlambat makhluk terkutuk itu lebih dari sesaat. Tapi kemudian, hanya sesaat yang mereka butuhkan. Karena itu memberi Evie cukup waktu untuk bergabung kembali dalam pertarungan. Itu juga memberi Kai kesempatan untuk mengambil gambar. Panah hitam melesat di udara dan jatuh tepat ke celah pelindung iblis. Sunni memperhatikan ekspresi kaget di wajah pemanah yang menawan itu. Dia sendiri juga tercengang, tidak ada yang mengira Kai benar-benar memukul bajingan itu tepat di satu-satunya celah di baju besinya, apalagi Kai sendiri. Kepala Black Knight tersentak keras ke belakang. Tapi di saat berikutnya, Kai terhuyung dan mengerang. Terkutuklah, kenapa aku selalu benar? Sunni juga sudah mengantisipasi hasil itu. Dia sudah lama menduga bahwa tidak ada daging di bawah baju besi hitam yang mengancam itu. Sebaliknya, baju besi itu sendiri adalah nikmah kritur, atau setidaknya wadah untuk jiwa jahat dari Revenant yang kuat. Dengan demikian, tidak ada darah untuk diminum panah mengerikan itu. Itu sebabnya Kai terpengaruh oleh serangan balik dari memori jatuhnya meskipun mengenai sasarannya. Untuk berjaga-jaga jika hal seperti itu terjadi, Sunni telah menugaskan pemanah yang menawan itu untuk membuat beberapa anak panah biasa dari serpihan tulang yang ada di mana-mana di Forgotten Shore. Jadi Kai belum sepenuhnya keluar dari pertarungan. Namun, jumlah kerusakan yang bisa dia lakukan pada iblis yang menakutkan itu tidak terlalu rendah. Kutukan. Tapi Sunni tidak punya waktu untuk meratapi pergantian peristiwa ini. Pertempuran itu semakin kacau dan sengit.
Berkat ketepatan yang luar biasa dari tembakan Kai, ksatria hitam itu bingung untuk sesaat. Evie tiba di waktu yang tepat untuk memanfaatkannya demi keuntungan mereka. Mencondongkan tubuh ke bawah, dia menggunakan momentum sepak terjangnya dan bobot dasar yang mematahkan tulang untuk memberikan pukulan telak ke paha raksasa baja itu. Saat gelombang suara lain bergulir melalui aula besar, iblis itu terhuyung-huyung. Tapi sepersekian detik kemudian, dia mengayunkan tinju lapis bajanya ke arah pemburu wanita perkasa itu, menyebabkan dia terhuyung-huyung pergi dengan jeritan kesakitan. Pukulan pedang hitam meluncur ke depan, menangkap Caster di dada meskipun betapa cepat legasi yang bangga itu bergerak. Dia jatuh ke lantai seperti manekin yang rusak. Terakhir, ksatria hitam mengarahkan pedangnya ke Sunny, menyebabkan dia mundur. Bajingan sialan itu tidak bisa dihentikan. Tak satu pun dari serangan mereka yang mencapai apapun kecuali sedikit mengganggunya. Tidak bagus, tidak bagus. Mendorong dirinya dari tanah, Nephis menatap iblis jatuh yang menjulang di atasnya seperti benteng kegelapan. Wajahnya pucat, dan ada darah yang mengalir dari mulutnya. Yang lebih buruk lagi, pedang perak itu telah meluncur jauh dan sekarang berada di luar jangkauannya. Pancaran pijar menghilang dari bilahnya, membiarkan kegelapan yang bersembunyi di sudut Grand Call perlahan mulai merangkak kembali. Tidak ada lagi yang berdiri di antara dia dan ksatria hitam. Tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, Sunny melirik ke kedalaman katedral. Dan kemudian, jeritan sederhana keluar dari bibirnya, Nat. Lari! Shadow Slave Bab 270. Saat pedang perak itu padam, Changing Star bertahan sejenak. Api putih menyala di matanya, dan tiba-tiba, pelindung dada putih murni dari Starlight Legion Armor diselimuti cahaya putih yang menyilaukan. Kegelapan yang mulai merembes kembali ke aula besar kuil kuno menghilang sekali lagi. Tampaknya seolah-olah Nephis mengubah target dari kemampuan aspek ajaibnya dan menggunakan baju zirahnya sebagai saluran alih-alih pedang. Tapi dari samping, sepertinya ada bintang putih yang menyala di dadanya. Penundaan sesaat itu hampir merenggut nyawanya. Begitu teriakan Sunny bergema di seluruh katedral, pedang hitam yang menakutkan itu turun sekali lagi. Kali ini, Nephis tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi, entah bagaimana, dia melakukannya. Mendorong dirinya dari lantai marmer, dia memutar tubuhnya dan nyaris menghindari guillotine yang jatuh dari pedang besar ksatria hitam, lalu dengan cepat berguling pergi. Saat berikutnya, dia sudah berdiri. Saat iblis menerjang ke depan untuk menghancurkannya, Changing Star melakukan sesuatu yang tak seorang pun akan mengharapkan putri bangga dari klan api abadi melakukannya. Dia membelakangi musuh dan lari. Sejak hari-hari awal mereka di labirin, Sunny tahu bahwa Nephis bisa sangat cepat jika dia mau. Dan memang, sedetik kemudian, dia sudah jauh. Mengutuk pelan, dia mengikuti. Tidak peduli seberapa cepat Nephis, Black Knight lebih cepat. Iblis sudah mengejar mangsanya yang melarikan diri, bergerak dengan kecepatan yang tampak aneh untuk makhluk seukurannya, terutama yang mengenakan baju besi baja yang sangat berat. Setiap saat, dia semakin dekat dan semakin dekat ke Changing Star, pedangnya siap untuk menuai hidupnya. Mengencangkan otot hingga batasnya, Sunny juga berlari secepat yang dia bisa, mati-matian berusaha mengejar mereka. Dengan Evie dan Caster untuk sementara dikeluarkan dari komisi dan Casey dan Kai dikesampingkan, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Dia harus berhasil tepat waktu, apapun yang terjadi. Jika dia tidak, ayo, sambil menggertakkan giginya,
Entah bagaimana Sunni berhasil menambah kecepatan. Nevis sudah setengah jalan melewati aula besar katedral. Patung Dewi tak bernama di sisi jauhnya pasti muncul di hadapannya. Saat itulah dia tiba-tiba berhenti dan berbalik, meluncur di lantai marmer beberapa meter karena momentum. Pedang perak itu telah disingkirkan dan dipanggil kembali dari laut jiwanya. Sepertinya karena putus asa, Nevis memutuskan untuk melakukan serangan bunuh diri terakhir pada raksasa baja yang mendekat dengan cepat. Atau mungkin dia baru saja menjadi gila. Tapi sepertinya hanya seperti itu. Sudut mulut Sunni melengkung ke atas. Itu gadisku. Rencana C akan segera membuahkan hasil. Changing Star telah melakukan perannya dengan sempurna. Nah, apalagi yang Sunni harapkan darinya? Yang tersisa hanyalah menghentikan ksatria hitam selama beberapa detik. Iblis turun ke atas gadis berambut perak dengan amarah dari baja hitam yang melenyapkan. Nevis menemuinya dengan tekad tenangnya yang biasa, menghindari serangan demi serangan dengan keterampilan luar biasa. Sama seperti seumur hidup yang lalu. Ketika dia menghadapi caster di Dojo Akademi, dia menggunakan pemahaman dan kendalinya atas aliran pertempuran untuk menembus celah kecepatan antara dia dan lawannya. Dia tidak terlalu bereaksi terhadap pukulan mematikan yang dilakukan oleh iblis seperti yang dia perkirakan, bergerak untuk menghindari serangan pedang besar hitam bahkan sebelum itu bisa terjadi. Tentu saja tarian maut ini tidak bisa bertahan lama. Kesalahan terkecil akan menjadi kesalahan terakhirnya. Dan bahkan jika dia tidak berhasil, Nevis tidak akan mampu mempertahankan tingkat konsentrasi ini untuk waktu yang lama, belum lagi akibat yang tidak masuk akal dari bentrokan yang menakutkan ini terhadap stamina dan daya tahannya. Tapi dia tidak harus melakukannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuat bajingan itu sibuk selama beberapa detik. Dan ketika detik-detik itu habis, tiba-tiba retakan batu pecah bergema di kegelapan kuil kuno. Dalam semua keributan itu, Stone Sein anehnya telah menghilang. Setelah Sunni memastikan bahwa iblis yang jatuh menargetkan Nevis di atas semua orang, petarung terkuat mereka bayangannya tidak terlihat dimanapun. Itu, tentu saja, sengaja. Dia meletakkan dasar agar rencana itu berhasil sementara yang lain membuat Black Knight terganggu. Rencananya, bagaimanapun, hanya bisa terjadi di tempat tertentu di aula besar. Disitulah Changing Star harus memikat ksatria hitam kalau dia terpaku padanya. Mengikuti deskripsi yang diberikan kepadanya oleh Sunni, dia memimpin iblis lebih dalam ke katedral dan berhenti tepat di tempat yang tepat. Dan kemudian, dia melibatkannya dalam pertempuran sengit untuk memberikan waktu kepada Said untuk menutup jebakan. Yang dia lakukan dengan mulai berlari dan menabrak dengan sekuat tenaga ke salah satu pilar tinggi dan megah yang menopang atap katedral. Pilar ini, khususnya, rusak di bagian dasarnya, membuatnya tidak stabil secara unik. Sunni tahu setiap sudut kuil yang hancur itu seperti telapak tangannya, jadi dia juga tahu tentang cacat pilar ini. Itulah yang menjadi dasar rencana C-nya. Saat Sunni berlari, dia bisa melihat segala sesuatu yang mengikuti dengan semua kebrutalannya yang agung. Pecahnya batu bergema di aula besar kuil kuno. Jaring retakan muncul di kolom besar yang sangat tinggi dan dengan cepat menyebar ke luka yang dalam di dasarnya. Pecahan batu beterbangan ke segala arah, dan tiang itu mulai roboh. Tampaknya lambat pada awalnya, tapi nyatanya tidak. Di tengah aula, ksatria hitam menghentikan serangan gencarnya sejenak dan menoleh, mengikuti suara batu pecah. Dia terlambat 1 detik.